Dia akan berikan kemenangan kepada itu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jikalau hati kita tidak tertuduh, dosa yang kemarin kita belum ampun, minta ampun. Dosa yang kemarin lalu belum kita cuek-cuek, hati kita tertuduh. Amin. Coba katakan, siapa yang melakukan dosa dia rasa nyaman? Siapa? Tidak akan mungkin. Karena kita adalah orang-orang yang sudah rohnya kita sudah diperbarui. Bukan kita orang dunia, tapi kita orang surga. Maka kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak nyaman, dosa tidak nyaman, hati tertuduh. Wow, hati tertuduh ini yang kita perlu kasihan. Pagi tertuduh, siang tertuduh, malam tertuduh, hilang pengharapan. Wow, hari-hari ini kita butuh itu kekuatan Allah. Karena dengan hati yang tertuduh itu, yang membuat kita tidak berani mendekati Allah dengan penuh keberanian. Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan. Aduh, kau sudah dibenarkan Allah. Kau berhak memohon dan minta dengan penuh keberanian. Bapak, Allah Bapak, saya anakmu. Tapi saya sudah bersih di dalam hati saya dengan dosa. Saya berani mengatakan hilang kebenaran saya. Saya tahu dalam diri saya sudah benar. Saya tidak ada pikir-pikiran yang aneh-aneh, yang aneh-aneh lagi. Coba kita berbuat dosa. Baru kita, Tuhan aku berkati tertutup hati. Tidak nyaman hati kita. Tidak usah tipu diri kita. Amin. Maka itu, Allah sangat serius dengan dosa-dosa. Ingat baik-baik Bapak dan Mama. Allah sangat serius, konsen sekali terhadap dosa. Jadi jangan kita anggap remeh, datang hari Minggu dan kita minta ampun. Jangan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, pulanglah, bertobatlah, dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Satu orang saja bertobat dari dosa, beribu-ribu malaikat di surga bersuka cita. Amin. Apalagi Allah Bapa. Satu orang bertobat dari dosa ini. Maka itu lanjut lagi di ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, ini yang semua butuh ini. Ini semua yang suka ini ayat ini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Wow, ini ayat yang ke-20 berapa nih? 22 ini semua tertarik. Karena itu waktu doa minta ampun dari dosa, masih tawar-tawar, saya masih suka doyan dong dengan dunia ini. Jangan dulu, biar dulu. Tapi engkau kasihan. Kita kehilangan kasihnya Allah. Kalau kita melakukan dosa-dosa seperti itu, kita akan kehilangan kasihnya Allah. Kita akan kehilangan kuasanya Allah. Kita akan kehilangan apa? Mujizatnya Allah. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Setiap hari saya korbankan gara-gara enak sejenak dosa ini. Amin. Berpikirlah yang waras. Jangan bodoh-bodoh, jangan terlalu sempurna bodoh itu. Saya lakukan ini, saya korbankan yang besar. Yang Allah bekerja dalam hidup saya besar.
selesai gara-gara ini daging sepotong. Daging. Saya harus jatuh. Lalu saya sia-siakan berkat dan mujizat kuasanya. Saya hentikan apa? Saya sudah memulai dari hati. Sedikit demi sedikit. Saya kalau berjalan besoknya, kaki mobil saya, lampu saya panjang, sampai disoek tidak mungkin. Pasti 1 meter, 2 meter, 3 meter. Sedikit demi sedikit lampu itu disorot. Betul kalau malam? Tidak mungkin panjang sampai 10 meter, sampai 20 meter. Betul tidak? Sedikit, sedikit. Akhirnya saya sampai kepada tujuan. Kita sampai kepada tujuan lewat detik ke detik. Dosa lepas dosa. Yang kita sadar atau tidak sadar. Mintalah tuntunan Tuhan. Karena sebentar lagi kita sudah dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Secara otomatis bukan karena masih tua atau sudah tua baru mati. Kita muda sekarang banyak saya lihat orang yang muda itu mati-mati. Nanti ada caranya Tuhan. Kasihan. Ini yang perlu kita jangan sampai kehilangan berkat, kehilangan mujizat. Saya kalau sakit sekarang, saya taruh tangan saya. Karena saya tahu, saya bersih di hadapan Tuhan. Segala perintah di sini dikatakan. Saudara, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Segala berbeda dengan kata semua, berbeda dengan kata seluruh. Segala tidak ada yang tinggal. Selidiki hati kita. Kalau mau dijamah Tuhan, mau melihat mujizat Tuhan, mau melihat kuasa Tuhan, mau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, berkat-berkat. Lihat hidup ini, tubuh ini. Sekali lagi saya katakan, kamu mau lihat berkat. Bersihkan, 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 bersihkan betul-betul. Bang Nabi bilang apa? Orang melakukan kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, sekalipun ada kesempatan untuk berbuat dosa, katakan tidak. Yusuf itu saya pelajari dari Yusuf. Dengan Potifar, dia bukan lari mendekati, tapi lari menjauh, menghindari dosa. Amin. Kita boleh bilang, orang koruptor ini anjing betul-betul merugikan negara. Tapi coba kalau engkau dulu ada duduk di meja itu yang punya uang, pegang uang itu sebagai pengganti dia yang punya bendahara itu, coba mungkin kau lebih parah. Dapat dimengerti sampai sini singkatnya. Lebih parah itu. Jadi jangan kita menuduh orang yang berdosa itu kita menuduh kita sudah paling suci. Kita juga akan jatuh pada hal yang sama. Karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita harus punya belas kasihan kepada dia, berdoa kepada dia. Amin. Amin. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada dia. Jangan karena apa yang baik baru kita lakukan tapi tidak baik, kita biarkan. Apapun yang ada, kita harus setia kepada yang benar. Setia kepada yang benar. Kita mau kerja apapun tidak perlu dipuji orang. Kalau memang kita mengasihi, saya melakukan pekerjaan di atas, tidak perlu orang lihat kalau saya naik ke atas kerja. Seperti Bapak Agus, dia naik kita tidak ada lebih urus banyak, tapi dia tahu ada suatu pahala yang Tuhan kerjakan. Hatinya bersih. Saya waktu masih muda di Sumbar, saya paling kuat perokok. Meja toko saya itu di meja itu hitam semua, karena taruh rokok begini, asap, lupa asap bakar semua. Jadi ketika waktu saya sedang kerja hasil, saya rokok tiba kerja datang, saya lompat, wih, tangan nyeri di belakang. Wih, benar ini, benar saya ngomong benar ini. Ini sama bakar karena aku
tidak bersih di dalam hidup saya. Tirsa kemarin ada bawa renungan di apa ya dia? Apa dia istilahnya dia bilang sekalipun di kandang terhalau semua, tapi dia tetap memuliakan Allah. Amin. Sekalipun apapun yang terjadi dalam diri kita, sekalipun berapa apapun harus kita lakukan. Setia kepada yang benar, apa yang ada di dalam otak, apa yang ada dalam hati, harus semua selaras dengan perkataan, dengan perbuatan kita harus selaras. Apa yang di otak, apa yang dipikirkan, apa yang di otak dipikir, apa yang dalam hati harus keluar sesuai dengan apa yang kita bicara dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau lain di otak, lain di hati, lain di mulut, hasilnya apa? Kelainan. Orang itu perlu diragukan, kelainan dia. Ngomong lain, pikir lain, berbuat lain, hasilnya apa? Kelainan. Karena orang ini yang perlu kelainan harus di rumah sakit jiwa. Orang gila. Kalau kita merasa kita orang benar, marilah kita pandang Allah itu Allah yang besar. Sebab kalau kita bersih, apapun dosa yang ada dalam hati kita kecil sedikit pun, kita langsung kepekaan dosa tertinggi sekali. Kita percaya kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, ego siap raih, mempercepat akan pengharapan yang Engkau akan dapat, mempercepat proses yang Tuhan akan kirim. Hai malaikat, kirimkan dia, anak itu kasih, amin. Kirimkan dia. Pergumulan demi pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Ingat, lebih baik kosongkanlah hidup engkau, daging engkau, kosongkanlah itu. Hari lepas hari kosongkan itu. Bebaskan roh yang terintimidasi supaya engkau dapat memuliakan Allah. Terakhir penutupan. Satu kali, dua menit. Bapak mama yang diberkati, berbaliklah hari ini. Kata-kata berbalik itu terlalu banyak. Nanti kau lihat bisa tidak punya sudah di luar kepala sampai tidak ingat lagi. Ayat-ayat berbaliklah. Aku akan memberkati, aku akan mempunyai ini, aku akan ini. Ketika bangsa Israel, rancangan Tuhan yang begitu indah baginya. Ketika mereka berbuat dosa dengan membuat penyembahan berhala dan mengandalkan kekuatan asuh dan sebagainya, mereka berhala dibenci oleh Tuhan sehingga mereka terbuang ke apa? Babel. Tapi ketika Yesus Tuhan bilang apa? Pulanglah engkau, kembalikah kamu ke Yerusalem, dan jangan engkau bangun apa? Politikmu, jangan engkau bangun pemerintahanmu, jangan engkau bangun politikmu, ekonomimu, jangan. Tapi bangunlah bait Allah. Apa artinya? Duluan dibilang bait Allah, karena di dalam bait Allah itu tercetus akan keluar etika-etika moral. Kalau etika-etika moral sudah keluar dari bait Allah yang dibawa di dalam Wahyu 21:22 di dalam perjanjian orang percaya adalah bait Allah itu adalah apa? Tubuh kita. Bangunlah dulu ini. Disitulah akan keluar. Akan apa? Akan terbit apa? Etika dan moral dari dalam diri. Amin. Ada amin? Amin. Maka itu, kalau etika dan moral tanpa dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang dipimpin, semua akan goyah. Negara akan hancur. Sekalipun dia punya uang banyak, sekalipun hartanya uang banyak, tetapi dia akan terancam kehidupan rumah tangganya. Terbukti sekarang, anggota DPR yang kaya, tapi apa? Anaknya yang bikin hancur. Si Tamuri, Sembodo juga begitu, anaknya yang bikin hancur. Karena didikan batinnya ini kurang diatur dalam rumah tangga, sehingga etika dan moral merusak, menghancurkan kehidupan dia. Maka itu bangunlah rumah itu, rumah kita, hati dalam bait Allah. Di dalam bait Allah itu tempat tercetusnya etika moral yang bisa membawa kehidupan kita lebih baik, lebih hidup dari hidup yang ada sekarang. Amin. Lebih baik, lebih hidup dari hidup yang sekarang ini.
Hidup bukan sekarang hidup, tapi hidup di dalam kelimpahan yang dijanjikan Tuhan. Hidup dalam kelimpahan yang Tuhan janjikan. Engkau bagian pada pagi ini. Selidiki hati kita pada pagi hari ini. Amin.